Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada hadis yang kedua. Jadi malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia. Kemudian Jibril mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dua pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan Jibril bertanya tentang mahwal Islam. Setelah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa itu Islam. Kemudian apa kata Jibril? Kamu benar. Maka sahabat heran, dia yang bertanya dan dia yang membenarkannya. Sekarang masuk yang kedua, yaitu Jibril bertanya mahwal iman. Nyan iman nyan puile. Jadi artinya diberikan di sini beberapa rambu-rambunya. Berarti kalau orang beriman itu begini. Kalau Islam itu sudah. Jadi yang pertama kita lanjutkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada saya, iman itu apa sebenarnya? Nyan pu iman ini ale. Karena iman itu kalau di dalam tafsir As-Sa'di, iman itu kan bil qulub. Iman itu kan dengan hati. Kalau amilu salihat, amal saleh itu bil jawarih. Jawarih itu dengan anggota tubuh. Maka orang yang salat, yang sudah berbuat amal saleh, terserah dia salat dia diterima atau tidak, yang jelas dia sudah buat amal saleh. Dia salat. Dia bersedekah, dia sudah buat amal saleh. Kenapa? Karena amal saleh itu dia itu bil jawarih, dengan anggota tubuh. Sedangkan iman tadi itu bil qulub, itu dengan hati. Apa jawab Jibril? Qala antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman ini apa? Jadi di sini ada 4 syarat. Seorang itu dikatakan sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-iman billah yatadamman arba'atu asya'. Dia harus ada 4 syarat. Baru seorang itu dikatakan dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beriman adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Getanyo yakin na yang memberikan rezeki. Kita yakin bumi ini dibuat oleh Allah. Kita yakin dulu bumi ini dia menyatu dengan langit seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Kanata ratakan fafataknahuma. Saya pisahkan antara langit dan bumi. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas apa kata beliau? Fayabqa al-ardu fi makanihi fanarfa'us samawat. Bumi itu pada tempatnya, langit itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kanata ratakan fafataknahuma. Bumi ini dulu menyatu, bumi dan langit, kemudian setelah itu dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Setelah itu baru diturunkan hujan dari langit. Ya. Sebagian ada yang mengatakan begini, hujan itu dari awan bukan dari langit. Ada pendapat yang pertama, hujan itu dari langit. Pertama sekali diciptakan bumi itu, maka diturunkan hujan itu dari langit. Karena di situ disebutkan di langit itu ada gunung-gunung. Ketika sudah dingin sekali langit itu, maka turunlah hujan. Tapi setelah itu, dari mana air hujan itu? Air hujan dari serapan matahari
Kemudian setelah itu disimpan di awan. Setelah pada masa waktunya, wa yasrifuhu amma yasha. Kemudian setelah itu saya buang angin itu kemana saya suka, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja awan hitam di sini tapi hujannya tidak turun di sini. Ipetun oleh ipetun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini seorang yakin kalau Allah itu ada. Maka kalau seorang yakin Allah tidak ada, faman angkarallah falaisa bimumin. Maka dia bukan mukmin. Hana yakin ke Allah ya, Pak. Pada tanya hana yakin ke Allah, hana yakin. Ya. Ini bahkan ada sebagian yang memasukkan ini ke dalam kufur ihsan nih, Pak. Kufur ihsan bagaimana? Dia beribadah tapi tidak yakin ibadahnya diterima. Dia beribadah tapi tidak yakin dia beribadah kepada siapa. Pada temayang ya, Pak. Pada tanya kepun temayang. Oh, enggak temayang sih. Kepun mentedekah, enggak mentedekah sih. Untuk apa puasa? Lun kala nurun lain puasa sih. Bahkan ada yang mengelompokkan ini menjadi termasuk salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi, Pak. Ini namanya kufur ihsan. Ya. Jadi dia salat tapi tidak yakin kepada yang dia sembah. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, al-imanu bi ifradihi bi rububiyah. Kita harus yakin kepada rububiyah. Maka ada tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, ar-rabbu asluhu at-tarbiyah. Yurabbi syai'an fa syai'an hatta kamula. Kita yakin Allah lah yang mendidik kita. Kita yakin kita berasal dari alam roh, kemudian masuk ke dalam rahim, kemudian setelah itu dididik terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lahir dari rahim ibu kita, kemudian kita dewasa dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rububiyah namanya, Pak. Jadi rububiyah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Rabbun itu lagi urung ci, Pak. Jadi Imam Baydawi menggambarkan bagaimana orang tua, bagaimana seorang ibu membesarkan anaknya. Dia besarkan anaknya ubud. Yang pun hanya ijak, hanya tepu-tepu, tolong ibu mano dan lain sebagainya. Setelah remaja dia beli baju dan lain sebagainya. Gepe sekolah li runci, di sekolah le hoho kageme. Ini namanya apa? Dididik dan terus dipantau. Ya ini, Pak. Ini makna rububiyah. Ada yang mengatakan rububiyah itu murakabah. Murakabah itu apa? Terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah, ini berarti yang kedua. Warabbu huwa al-khaliq al-malik al-mudabbir. Jadi dalam syarah ini Fathul Kabir ini beliau mengatakan yang dikatakan Rabbun itu apa? Al-khaliq, yang menciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menciptakan ini siapa? Allah. Mandu Allah, Pak. Yang jelas yang menciptakan adalah Allah. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua al-malik. Makanya nanti dalam malik itu yang memiliki artinya. Maka di dalam surah Al-Fatihah itu ada dua bacaan. Malik yaumiddin. Satu. Ada yang membaca Malik yaumiddin. Dua bacaan, Pak. Tapi kita baca yang ma'ruf-ma'ruf mendang, Pak. Malik yaumiddin. Boleh membaca Malik yaumiddin, boleh, tidak ada masalah. Harus ada pun maksudnya, Pak. Maka di dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan Malik huwa Malik. Malik yaumiddin itu sama Malik yaumiddin, sama kata beliau. Dalam tafsir lain itu dibedakan antara Malik yaumiddin, Malik yaumiddin. Kalau Malik yaumiddin itu namanya apa? Hakut tamalluk. Ini tamalluk artinya apa? Nyo iya talun, nyo iya tadron, nyo iya tadron, nyo iya tadron, ya, Pak. Itu hakut tamalluk namanya, Pak. Malik yaumiddin artinya apa? Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar nanti, maka yaumiddin itu artinya yaumul ba'tsi, yang memegang kendali adalah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, ya, Pak. Terserah Allah mau buat apa-apa. Karena itu Malik, lun terserah lun naiknya terserah, mau saya buang, mau saya simpan, ya jo kurun lain terserah lun, Pak. Maka pada hari kiamat itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada yang berani ngomong sedikit pun, Pak. Mereka semua tertunduk mukanya. Yaumun la yantiqun. Bahkan disebutkan di situ yaumun la yantiqun, pada hari itu manusia tidak berani ngomong, Pak. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbulan pengah apa? Pekan ron lagi, pekan lagi.
Lun hana lun sembahyang gara-gara iblis ya Allah, ya Pak. Dengar le iblis. Baik dah petalah lun mah. Hana talah lun. Lun cuma lun pekat mentang pekan dengar lun ya Pak. Lun hana lun sembahyang gara-gara tipulan, ditanya lun terus begitu Pak, terus begitu Pak. Kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan tauhid rububiyah itu al-mudabbir. Mudabbirnya yang mengatur. Kapan matahari terbit? Kapan matahari terbenam? Kapan muncul bulan? Kullun fi falaki yasbahun. Kenapa matahari tidak berbenturan dengan bulan? Maka di dalam surah Yasin, di situ Allah katakan kullun fi falaki yasbahun. Semua berjalan pada tempatnya masing-masing. Tidak ada berbenturan. Makanya kekhawatiran manusia, ini prediksi manusia untuk tahun 2020 sekian natre meteor yang kena bumi, maka bumi akan hancur. Ya pegah ya Pak. Kalau belum didapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak penduduk bumi nengkai pindah dari benuanya, pindah gede pekan. Nanti beberapa bulan lagi sudah diprediksi ada meteor yang besar sekali menghantam bumi. Menyuhana kepitin ya Allah, hana terjadi itu Pak. Kullum fi falaki yasbahun. Nanti ketika pada masanya itu baru wajumi'a syamsu wal qamar. Bulan dan matahari saya adu dua kata Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran. Ada yang menafsirkan apa? Matahari dan bulan saya adu, betul-betul diadu oleh Allah. Satu. Yang kedua, bulan dan matahari sama-sama muncul nanti Pak. Di sebelah barat, dua-dua muncul, tetapi dua-dua la yudhi'u kata Ibnu Abbas. Dua-dua tidak mengeluarkan cahaya. Nyan baru na tanda-tanda nyan kiamat ni. Artinya apa? Matahari tidak mengeluarkan cahaya, makanya otomatis bulan tidak ada cahaya juga. Kenapa bulan bercahaya? Dalam tafsir jalan lain disebutkan begini, karena dia yastaudhi'u minasyamsi. Dia mengambil cahaya dari matahari. Kalau matahari tidak ada cahaya, bulan juga tidak ada cahaya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-imanu bi ifradihi bil uluhiyah. Nyanyi kaitan mong tauhid uluhiyah ni Pak. Seorang tidak cukup dengan tauhid rububiyah saja Pak. Dia yakin betul bumi ini diciptakan oleh Allah. Dia yakin betul dia diciptakan oleh Allah. Dia yakin betul langit, bumi, gunung dan lain sebagainya diciptakan oleh Allah. Matahari diciptakan oleh Allah. Hujan diturunkan oleh Allah. Dia yakin betul Pak. Tapi tidak dianggap beriman kepada Allah kalau tidak ada tauhid uluhiyah. Nya uluhiyahnya apanya Pak? Wa annahu wahdahu alladzi la ilaha illahu la syarikalah. Itu tauhid uluhiyah Pak. Seorang itu yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada ma'bud ghairu ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nya tak sembahyang katanya, kepu sembah Allah. Tak berdoa tahajud, kepu Allah. Kita bersedekah untuk apa? Allah. Ini tauhid uluhiyah. Maka uluhiyah itu identik dengan bil jawarih, dengan anggota tubuh. Katanya ada sembahyang, katanya beribadah, katanya ada puasa. Makanya beda iman dan amal saleh itulah di situ, Pak. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman itu apa? Iman itu kata Imam Al-Qurtubi, al-imanu bil qalbi. Itu iman dengan hati. Wa amalus salihat, amal saleh bil jawarih. Jawarih itu apa? Dengan anggota tubuh. Ada orang beriman kepada Allah tapi hanai sembahyang. Ada orang beriman kepada Allah hanai puasa. Makanya Allah memanggil dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa dipanggil orang beriman, Pak? Ada orang beriman, dia yakin kepada Allah tapi tidak mau berbuat. Maka tidak dianggap orang beriman sebelum dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya itu namanya iman dan amal saleh. Makanya beda iman amal saleh Pak tadi. Iman bil qulub. Katanya Mbak tidak nah yakin ke orang kemak, yakin. Yakin tu menyuruh anak sembahyang disiksa, yakin. Katanya don anak sembahyang. Golom. Ya golom jehlam. Golom temeh hidayah. Datanya yang dah yakin orang yang penaji yang hana amal ibadah dia sengsara di padang mahsyar. Yakin lu cukup yakin mengapa? Nah nak sedekah nyan baik nadanya lu. Habis pempeng dalam sedekah. Cuma dia tahu Pak,
Orang yang dia kalau beramal saleh, dia berbuat kebaikan, dia tidak akan bermasalah di padang mahsyar. Dia tahu itu, tapi tidak mau berbuat. Makanya setiap orang beriman itu belum tentu amal saleh. Setiap orang beramal saleh itu sudah tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya di sini famanid da'a anna ma'allahi ilahan yu'bad lam yu'min billah. Kalau nanti ada orang yakin yang disembah itu selain Allah, berarti dia belum beriman lagi. Apa yang disembah selain Allah? Apakah ada lon hana lon sembah patung apa? Saya tidak sembah patung. Saya tidak sembah gunung sebagaimana kaum Samud. Saya tidak sembah patung sebagaimana suku Quraisy. Maka di dalam riwayat itu apa kata sabda Rasulullah SAW? Man ista'bada dunya. Barang siapa yang menyembah dunia, maka dunia akan menjadikan dia sebagai budak dunia. Maka menyobudak akan jadi diatur mendu. Maka pada zaman dulu kalau seorang punya budak, yang pemehetuan dia harus dia laksanakan, Pak. Entek je gede. Cuma dicambuk dia, Pak. Artinya dia menjadi budak tuannya. Seorang yang menjadikan duit sebagai tuannya, menyokon peng hana-hana je, Pak. Peng segala-galanya. Maka dia sudah diperbudak dengan duit itu, Pak. Apapun yang diatur dia akan lakukan, Pak. Ipegak mendum. Bahkan duit sudah menjadi tuan dia. Seorang sudah menjadi tuan dia, Pak. Menyokon ron lon susah lon debegah, Pak. Kalau tidak bapak saya susah. Belum dipecat lon. Menyon dipecat lon dari perusahaan ini, maka saya susah sekali. Artinya apa? Kita sudah menjadikan dia sebagai Tuhan. Ini dikatakan fahuwa lam yu'min. Dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana yakin ke Allah, Pak. Ya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat. Antu'mina bil asma was sifat ala wajhil laiq. Seorang itu harus beriman kepada bil asma was sifat. Jadi dengan asma Allah dan sifat Allah. Nama-nama Allah. Getanyo yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang kita sembah dan Allah yang kita minta tolong. Kita yakin Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang mengasihani kita tidak ada lain kecuali Allah. Kalau kasih sayang manusia tiat, Pak. Kasih sayang tiat. Menyo penaji naurun bekanyo teman sejati lun tiat sejati, Pak. Untuk kapadung ka kelas kahana sejati le, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala padunggo katanya pegak talah ni, Pak. Malam na salah bengah ke bekah li Allah, naurun laki ampun Pak, lun pemaaf kata Allah. Atau bengah dah pegak talah ke bekah li Allah malamnya, Pak. Ada yang minta ampun sama saya kata Allah. Man yatu, ada yang bertaubat, ada yang meminta, saya berikan kata Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali, berapa besar dosamu? Seluas langit dan bumi. Maka rahmatku lebih luas dari langit dan bumi kata Allah Subhanahu wa taala. Jadinya harus kita pahami, Pak. Apa itu Ar-Rahman? Beta Bismillahirrahmanirrahim dah baca. Dan yang Rahman, Rahim, hana mampu benar, Pak. Jadi makanya kenapa ketika jin, Pak, dalam riwayat disebutkan duna rahti. Duna rahti itu di bawah 10. Di bawah 10, di atas 5. Artinya bisa 9, 8, 7, 6. Ada 6, 7, 8 atau 9 jin. Dalam satu riwayat dikatakan jin dari Irak. Dalam satu riwayat lagi dikatakan jin dari Yaman, namanya jin Nainawi. Itu nama kelompok jin. Berarti menyukai pegah Nainawi kan Asnawi betulah ni, Pak. Dia pegah majin dah Asnawi kan Nainawi. Ya ni, Pak. Nainawi adalah kelompok jin dari Yaman. Mereka diperintahkan oleh iblis untuk mengeksekusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan mengeksekusi Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan di lembah Nakhlah. Ada yang mengatakan apa? Di Suq Ukas, sebuah pasar di mana orang-orang kafir Quraisy mereka selalu berkumpul di situ. Maka Rasulullah berdakwah, baca Quran, ya, Pak. Ada yang mengatakan bukan baca Quran begitu, tapi sedang salat. Yang dibaca oleh Rasulullah adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jin tadi akan mengeksekusi Rasulullah mutot-tot awaknya menumbah. Kenapa dia takut luar biasa? Dia mendengar permulaan ayat yang dibaca oleh Rasulullah adalah Ar-Rahman. Makanya jin itu paham betul apa itu makna Ar-Rahman, Pak. Rupanya Rahman itu apa? Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang lain, Pak. Kita punya teman, Pak. Temannya ijih kitanya, Pak. Teman pada teman sejati, Pak. Tapi Allah tidak, Pak.
Apapun yang dilakukan oleh dia, kufurkah dia, musyrikah dia, munafikkah dia, Yahudikah dia, Nasranikah dia, rezeki tetap gejo oleh Allah. Bahkan gejo itu hambaku, kata Allah. Wa makana ata'u rabbika mahdura. Pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menahan, kata Allah. Ada sekelompok orang beriman berdoa, ya Allah baik nejo rezeki ketipulan, hanai temayang je ya Allah. Tak bisa, kata Allah. Dia itu hambaku, kata Allah. Katanya menyona ane ba. Ane 5 ro ane. Yang terakhirnya nyo kabatu klo tulo lah ba. Hana patuh runci, hantan iwo rumah lah ba. Hantai iwo rumah ba. Tidak apa namanya? Tidak berbakti lagi kepada orang tua. Yang 4 ni get mandum ba. Tiba-tiba anak yang kelima ni itelpon urunci, lun perlepeng ba. Walaupun urunci pun anji takik hati ba. Tapi dia teringat juga itu anak dia ba. Gekirim ji peng padum perlepeng, gekirim ji ma. Hana ante pun roba hai mak baik dikirim lepeng ke tinyan ma. Hai dengar hana patuh tidak, tetap dikirim sama orang tuanya ma. Kenapa? Karena itu anaknya ma. Ketika yang kelima ini sakit, mupok atau pak mudang ba, orang tuanya pasti datang mengunjungi anaknya ma. Ya kalian ma. Walaupun dia itu tidak patuh dan taat kepada orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam beberapa literatur tafsir, termasuk di situ tafsir Al-Baydawi, termasuk tafsir Ibnu Katsir, termasuk tafsir Sawi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kan mi'raj juga, jadi bukan Nabi Muhammad saja. Bedanya apa? Mi'raj Rasulullah langsung berdialog dengan Allah dan melihat Allah. Mi'rajnya Nabi Ibrahim tidak bisa melihat Allah dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sebelum lahir anaknya Ismail. Ya, jadi sebelum lahir Ismail kan sering dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gepeik Nabi Ibrahim melihat maksiat. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahumma ahlikhum. Ya Allah, hancurkan mereka. Dihancurkan oleh Allah. Ketika kala yang kedua, Nabi Ibrahim melihat maksiat lagi di bumi. Apa kata Nabi Ibrahim? Allahumma ahlikhum. Hai long kalian maksiat pancu awaknya ya Allah. Ketika kali yang ketiga, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Allahumma ahlikhum, hancurkan mereka ya Allah. Dijawab oleh Allah, ya Ibrahim, baik lelaki li Ibrahim. Nyan hamba lu ni Ibrahim. Kamu tidak tahu mungkin dia bertaubat kepadaku. Mungkin dia sekarang buat maksiat. Kamu tidak tahu nanti dia bertaubat kepadaku dan menjadi orang yang paling malim dan paling dekat denganku. Saya nak mau terima lagi doamu kalau seperti itu. Ha'ili lu. Sudah. Masa sudah berlalu lama sekali. Setelah itu lahirlah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kan memang hanane, Pak. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah tidak punya anak. Ya, makanya Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan budak Siti Sarah namanya Hajar. Maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika lahir Nabi Ismail cukup tenang Nabi Ibrahim, Pak, cukup tenang. Kenapa? Karena sudah punya anak. Dari Siti Sarah nak punya anak. Dari Siti Sarah punya anak ketika Siti Sarah umur 90 tahun. Umur 90 tahun, waktu itu waktu lahir Ishak, jarak antara Ismail dan Ishak 20 putun. Ya, makanya Ismail itu adalah anak penantian, Pak. Hanane sekian puluh tahun tidak punya anak. Ketika itu apa? Nabi Ismail pernah ngomong, ya Allah, apapun yang engkau perintahkan akan saya lakukan, termasuk kalau engkau menyuruh menyembelih anakku. Makanya katanya kadang-kadang winan, Pak, menyuka senang dah kan? Nyo ya Allah, ka gejuk rezeki, gejuk nyo, gejuk je jabatan, gejuk mandung gejuk. Apa dah bukan? Nyo ya Allah, nyan. Menyo de nejuk lon bino, nejuk bino, apapun akan saya lakukan ya Allah. Megetungge itu ya Allah. Ibrahim, kamu pernah berjanji kepadaku ingin menyembelih anakmu. Coba kamu sembelih. Nyan ya Pak. Umma ya Allah, nya kana lon ya Pak. Nya lon bagaimana cara? Akhirnya Allah menjawab begini. Kamu teringat enggak? Beberapa tahun yang lalu sebelum lahir Nabi Ismail, kamu minta apa sama saya? Kamu minta untuk menghancurkan satu kaum, betul? Saya lakukan, kata Allah. Yang kedua, kamu minta lagi kepada saya menghancurkan satu kaum, betul? Betul ya Allah, saya lakukan juga. Yang ketiga, saya tidak mau hancurkan. Kenapa? Itu adalah hambaku ya Ibrahim. Sekarang kamu, apa perintahku yang sudah kamu lakukan? Kan belum. Ji ya Allah, kakelah lun terbeli anak lun. Ya, Nabi Ibrahim hanapat mekilah le, tidak bisa berkilah lagi. Akhirnya dia lakukan penyembelihan terhadap anaknya. Walaupun nanti tidak berhasil disembelih anaknya, diganti oleh kibas. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yang menyogetannya, nah syariat sembelih anak kabeh anak. Anak 5 tahun kabeh. Titik tahun terbeli tabah. Nyai pegah liurunci.
Nyo turnyo jatah ron tu. Obe ya. Lun jatah mong kuliah. Oh jatah ron obe. Lun bantamai SMP. Masa mi tembeli. Oh dron obe lun bantamai SD ya. Lu yang merumpok ngengengan ya. Oh dron yang paling ubud. Obe. Bele ya. Saya sedang enak main-main sama teman-teman. Begini ya berkali anak mit. Kami sudah sepakat ya. Untuk tahun ini ayah menteng sembelih. Ya payah pelung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kan enggak diminta lagi, kan diminta kibas, diminta kambing, lembu dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini syarat yang kelima. Syarat yang kelima ini, yang keempat ya. Jadi beriman kepada asma dan sifat. Beriman kepada asma dan sifat ini seperti yang tadi. Artinya apa? Jin itu tahu betul ya apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ar-Rahman, Allamal Quran. Rupaji Allah gepurnoci Quran dalam hati jiwa getanyo, cuma getanyo yang tatulah Al-Quran yang banyak. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman itu kita sekarang sudah keliru di dalam penerjemahan Al-Quran. Kita menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sang-sang Ar-Rahman Pengasih, Ar-Rahim Penyayang. Padahal Ar-Rahman itu kata Ibnu Abbas, Ar-Rahman huwa Rahim, Ar-Rahim huwa Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih Penyayang. Tetapi apa? Ar-Rahmanu kata Ibnu Abbas, a'ammu minar Rahim. Dia lebih umum. Ar-Rahim itu khusus. Maka bagi orang-orang khusus saja yang dapat Ar-Rahim itu. Maka para jin itu dia ketika mendengar Ar-Rahman, Allamal Quran, berdetak dan langsung fa'aman Nabi. Kami beriman kepada Muhammad, beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada yang menurunkan Al-Quran. Itu Allah Subhanahu wa taala. Katanya karena ditiro ni apa yang baca Ar-Rahman, Allamal Quran, makmu milik ke ayat tabi ko. Tapi Ar-Rahman, tapi apa ayat lain ni Mak. Jadi kita jangan salah paham dulu. Karena ada sahabat melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah sahabatnya tapi baca qul huwallahu ahad. Ya nampak. Titik je ke imam tapi qul huwallahu ahad. Bukan ayat lain. Padahal dia hafal ayat ini hafal aja. Rasulullah memanggil sahabat tadi. Wahai sahabatku, betul dah menyoja ke imam baca qul huwallahu ahad tapi betul ya Rasulullah. Bukan bacanya, bukan baca ayat lain. Geim sahabatnya. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, saya kalau baca qul huwallahu ahad lagi lain lah mati lo ni Allah. Saya bisa hafal ayat yang lain. Cuma emosional saya berbeda kalau saya baca qul huwallahu ahad ya Allah. Ya Rasulullah, lun menyolong baca qul huwallahu ahad, lun makin to dengan Allah ya Rasulullah. Dibandingkan saya baca ayat-ayat yang lain ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan bacakan itu terus. Ya, menyolongnya dah baca qul huwallahu ahad karena hana ada ayat lain. Ada yang bukan baca qul huwallahu ahad. Hai baik karu-karu hana ada ayat lain. Cuma nya depu ya Mak. Nyampi hana bupu sih Mak. Nya baca aja laju. Tapi dengan syarat Pak. Artinya kita paham apa yang kita baca Pak. Supaya apa? Supaya nak emosional kan? Emosional. Maka kalau orang baca Al-Quran dia paham apa yang dia baca, emosionalnya akan muncul. Seperti orang nonton Piala Dunia Pak, bola Pak. Orang nonton Piala Dunia nya macam-macam Pak. Nah orang yang duduk mendang Pak supaya keren Pak. Bikin dia hana-hananya update kan. Duk mendang ya, tapi emosional hana Pak. Bahkan hai hana mupo ni Pak. Siapa main siapa ni pokoknya gok begah gol si Pak. Gol. Oh nya aduh pekan bina. Ni tanyang so yang pegol home harus solun. Tapi ada satu lagi, seorang itu dia paham betul Pak, siapa yang main, dia dulu di klub apa, ini di klub apa, itu pemendum Pak. Dia sebelum di klub ini, dia klub ini, di klub ini, itu pemendumnya. Dia bajunya nomor sekian, sepatu nomor sekian, mandu itu pun Pak. Orang yang seperti ini, emosionalnya muncul ketika betul-betul muncul dari hatinya Pak. Gol ipeh meja gol dam dum. Maka orang kedai kopi selama Piala Dunia payahkan to meja tapi Mak. Bukan karena abeh ipeh tapi Mak. Gol tung. Gol sampai di pak lemah. Padahal apa hubungannya Pak? Karena emosional dia muncul apa yang dia nonton tadi Pak. Ya nih Pak. Kadang-kadang dibi mata kira Pak. Oh maka talu ya lu. Padahal yang talu kok yang menanggap tapi yang mau dia Pak. Ya nih Pak. Kenapa demikian? Karena emosional dia ada dalam hati dia. Binaci urun semayang Pak. Ketika emosional dia ada apa? Hubungan dia ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu membaca ayat, maupun membaca bacaan di dalam salat, Pak. Maka ketika sembahyang itibi ke mata Pak, hana pegang Pak. Tuh itibi ke Pak. Artinya apa? Kenikmatan dalam ibadah itu ada sama dia. Maka kata Imam Al-Ghazali, kenikmatan ibadah itu belum didapat seseorang, enggak bisa dia dapat
Kecuali apa? Bir-riyadah. Riyadah itu apa? Dengan latihan-latihan, Pak. Seorang dengan latihan. Yang pertama, ya Allah, nepemepom lo ni Allah. Hana mepom lo apa yang baca ya Allah. Ne tolong lo ni Allah. Dan lagi tolong Allah, Pak. Orang yang berusaha seperti ini, lanahdiyannahum subulana. Saya berikan petunjuk kepada dia untuk bisa memahami apa saja kata Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, Pak. Apa salahnya dalam lagi, Pak Allah? Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ne purno Nabi Adam, ne purno cik lo ni Allah. Nabi Adam kan sama lagi lo ni Allah, dan mengapa? Cuma beda status saja dia Nabi. Ya Allah, nejuk lun sebagaimana engkau memahami Nabi Musa alaihissalam, ya Allah. Lun kan makhluk ronci, ya Allah. Ya, ini sifat rahmannya Allah. Rahmannya Allah itu diberikan kepada semuanya. Ya. Dan berkata, ya Allah, tipulan bukan nejuk, bukan lu hana nejuk. Ya, tidak salah kita minta seperti itu. Ini harus ada 3 syarat, Pak. Jadi 3 syarat asma'us sifat dan tauhid asma' dan sifat itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ta'til. Ya, ta'til ini apa? Apa syarat kita itu beriman dengan asma dan sifat? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ta'til namanya. Ta'til itu apa? Ta'til itu tidak boleh seseorang itu tidak mengakui Allah. Kalau dia tidak mengakui keberadaan Allah, maka tidak ada dalam hati dia itu iman asma dan sifat. Ya, hana yakin ke Allah. Panena gejo rezeki ke lu, hana gejo le rezeki ke lu mengam. Panena Allah hana sayang ke lu. Panena Allah hana gedidik lon. Panena Allah hana gepermen lon apa hebat. Nyan kamu lai mai. Itu dia artinya apa? Dia tidak beriman dengan la yu'min bil asma was sifat. Kenapa? Karena dia sudah menafikan wujudillah. Dia menafikan Allah. Maka ketika dia mencari rezeki, hai dengku ne semayang ile, ne berdoa, hana yakin le lumah Allah. Kalau berdoa, lom benyo lonje hana mendeme apa lo ni berapa? Ini dia sudah mengingkari yang kini, maka dia tidak dianggap beriman kepada Allah. Karena kan beriman tadi 4 sifat tadi, Pak. Maka hana dia enggak beriman kepada Allah. Maka ada yang nengku bukan hana temayang li, hana temayang li. Go hana temayang rezeki bukan liutat. Ya, Pak. Saya ceritakan sedikit begini, Pak. Saya beberapa tahun yang lalu sudah lama lah, Pak. Nasi roh pengusaha. Jadi pengusahanya ya pakai loan duit wilike, Pak. Nyolon pegah nudut thona tapi beda pegah. Ini sebagai pelajaran ya. Ketika duinan gejak main motor ya, ganyan main, Pak. Ketika sampai bak masjid, dikakalan ke poti kurung, Pak, poti kurung. Kepedang motor lon tanya, "Kok berhenti mobilnya?" "Saya mau salat duha dulu." Lo kalian, "Oh, mayu tak ganyan ketemu yang duha." Kamale lon lu hana temang duha, Pak. Tengok api nanti lon motor yang kepedang lo. Peleh temang duha ile. Getanya mak lon ron hana temang duha. Umah lon golong mulazamah lo. Hana apa lon golong terbiasa anu kan. Tapi ndak 3 go na lo bubu tapi terbiasa binan hana lo mengah lo. Bah ron mentang semayang. Kagak semayang. Setelah itu lon cerita lon tanya, Pak. "Kenapa Pak salat duha?" Nyan. Apa kata dia? "Saya punya usaha di sana maju selama saya salat duha. Saya yakin betul salat duha itu bisa mengangkat ekonomi saya. Salat duha itu bisa memberikan nikmat dan rezeki yang banyak kepada saya. Buktinya apa? Waktu lon temayang duha, ideh ka berhasil, panen menduma." Nyan. Rupanya setelah berapa tahun kemudian, lu merumpok laung ganyan, Pak. Lo motor ganyan. Ketika lu motor ganyan, lu kalan ka poti kurung. "Hai Pak, dengku, nya ka poti kurung biasa don temayang duha." "Hana temayang duha le, Pak." Lu tanya, "Pekan dengku, usaha lu ka hancur mendum ide." "Hana le usaha lu. Ide hana berhasil." Tu kalan ka gura dengku ya, Pak. Ndak yakin dia sama Allah pemberi rezeki dan yang mengangkat rezeki, Pak. Hana yakinnya, Pak. Mempecut dan yakinnya, Pak. Dia yakinnya apa? Dia salat saja, nyo temayang rezeki le. Monyo temayang hana rezeki berarti hana manfaat temayang. Ketika dia salat tahajud selalu, Pak. Usaha dia tidak berhasil, alah keputar tahajud. Urus lain pun naik tahajud. Urus lain pun temayang duha. Lebih baik pada temayang mentang Pak. Nyan, Pak. Ketika itu Allah menilai dia berarti hana betul, Pak. Tak betul dia, Pak. Nyan. Ini ta'til namanya, Pak. Sudah. Kemudian yang kedua, syarat yang beriman kepada asma dan sifat tadi, ini namanya apa? Wala takyif. Wala takyif apa maksudnya? Tidak memberikan batasan-batasan kepada asma dan sifat Allah. Batasan bagaimana? Rahmannya Allah itu luas sekali. Rahimnya Allah luas sekali, Pak. Razak Allah pemberi rezeki luas sekali, Pak. Dia fikir Allah rezeki ni dah gejau gelon, ketipulan le gejau rezeki. Nya berarti nya enggaknya hana yakin pada Allah, Pak. Ini namanya apa? Tahdid, la takyif. La tahdid. Tidak boleh memberikan batasan kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nian, Pak. Yang dapat ada
Allah mungkin don pegatnya kelon. Nya bek mungkin hana mungkin ya, Pak. Ini seperti Nabi Ibrahim ketika istrinya Sarah, Sarah ya, umur 90 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari 90 tahun. Tiba-tiba di rumah mereka itu datang para malaikat. Malaikat yang datang itu malaikat yang akan mengangkat kampungnya Nabi Lut di Yordania. Makanya salah satu nabi yang hidup satu masa adalah Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut. Tetapi mereka di negara yang berbeda, Pak. Nabi Ibrahim berada di negara Irak, walaupun Asia juga. Nabi Lut berada di Yordania, perbatasan antara, kalau sebelah Yordania itu Laut Hitam, sebelah Laut Hitam itu ada Rumania dan Turki, Pak. Ya, Pak. Jadi itu kan agak jauh-jauh juga, Pak. Jadi ketika datang malaikat, biasa Nabi Ibrahim urung pun najihan, walaupun tidak dia kenal diberikan makanan, Pak. Ini duri, Pak. Ya. Malaikat berubah wujud menjadi manusia, Pak. Dikasih makanan, Pak. Waktu dikasih makanan, mereka tidak makan, Pak. Nabi Ibrahim makin takut ni, Pak. Nyuthol ala takulun. Apakah hana pajuhnya? Kami malaikat kapal kai cabutnya wong lun. Nabi Ibrahim kayo, Pak. Sekarang pertanyaannya kenapa malaikat tidak makan, Pak? Nanti akan disebutkan di sini beriman kepada malaikat. Li'anna la ajwafa fihi. Dia tidak punya rongga ini, Pak. Dia tidak punya rongga, sehingga bagaimana mau makan, Pak? Dan tidak bisa minum. Kita ini makan untuk apa? Untuk perasa mentang ini, Pak. Perasa, mangat hana mangat ini undang. Dunia itulah seperti itu. Mangat cuma tiap mentang, Pak. Makanan lezat dah cuma habisnya. Karena lek ada perut, Pak. Habisnya juga kotoran. Apapun yang kita makan, lezat tidak lezat semua jadi kotoran, Pak. Enaknya cuma di sini saja. Maka malaikat tidak merasai apakah ini enak atau tidak enak. Bagaimana air itu Pak. Kenapa? La ajwafa fihi. Dia tidak punya rongga ini, Pak. Ya, tidak punya rongga untuk merasai makanan, ya. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam ke palon? Pekan aja kena cabut nyawang lon pekan. Kon hai na tenang ya. Baik kabu ya, tenang. Kamu tro kena nubasyiruka memberikan kabar gembira kepadamu kalau kamu akan punya anak dari istrimu itu. Nabi Ibrahim, mungkin ya. Nyan yang baik ni, Pak. Mungkin nyan yang hani. Kalau nanti apakah mungkin? Kita sudah membuat di sini la takyif. Tidak ada batasan-batasan, Pak. Allah itu kun fayakun, mau buat apa saja bisa. Maka mintalah kepada Allah apa yang tidak mungkin. Laki ma Allah, Pak. Baik laki yang mungkin, Pak. Laki Bani Israel, kamu laki ma Allah, Pak. Ya Allah, nejo kamu bawang laki, Pak. Nejo kamu basal, nejo bawang putih, nejo bawang asum, nejo sayur-sayuran. Ditegur oleh Nabi Musa, hai. Pun laki yang kengkon warnanya. Menyono pupuknya kerja aja nanti baru nelakai. Ya Allah nejo hasil ke kamu. Baik laki bawang, laki pun laki leyan, Pak. Nyane, Pak. Jadi artinya apa? Minta yang tidak mungkin bagi akalmu. Jadi makanya Rasulullah menyuruh kita minta surga Firdaus, Pak. Secara logika kan mungkin. Level-level katanya, Pak. Level-level katanya Pak mendemai surga Firdaus, Pak. Ibadah kadang-kadang je, kadang-kadang pun aja, kadang-kadang na, kadang-kadang tan, Pak. Sunat binanci kadang-kadang na, kadang-kadang tan, Pak. Baca Quran binanci kadang-kadang na, kadang-kadang tan. Gimana Firdaus? Cuma Rasulullah mengatakan apa? Mintalah Firdaus, kata Allah. Apa yang tidak mungkin? Bisa saja ketika kamu minta dikabulkan oleh Allah, ya, Pak. Minta yang tidak mungkin. Nabi Zakaria minta yang tidak mungkin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa gemelakai, Pak? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Istrinya sudah umur 80 tahun, sudah menopause. Bukan menopause lagi artinya, Pak. Ke menopause. Kalau menopause dulu dia punya anak. Ini memang tidak punya anak, Pak. Memang tidak punya anak. Artinya apa? Dari pertama menikah Nabi Zakaria dengan istrinya, memang tidak punya anak. Tapi setelah minta kepada Allah, wa aslahna lahu zaujah, saya perbaiki rahimnya sehingga dia bisa melahirkan kembali. Dalam tafsir Baidawi, beliau melahirkan pada usia 90 sekian tahun. Ya, kurang puluh tahun, Pak. Kalau umur 60 ke atas itu kan rahim enggak kuat lagi, Pak. Nyoti kurang puluh tahun masih bisa, Pak. Kenapa? Sesuatu hal yang tidak mungkin. Apabila kita minta kepada Allah, apa salahnya? Putalah, Pak. Nemlake, yang baik dalakenya, yang baik dalake, Pak. Ya Allah, nyukana dalam Al-Quran, Pak. Ya Allah, nejo kekayaan lon melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Nya yang baik dalake, Pak. Nya ikhi malaikat ni, Pak. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman pernah minta dalam Al-Quran, ya Allah berikan kekayaan kepadaku, saya orang paling kaya di dunia, tidak ada orang yang melebihi kekayaanku, ya Allah. Dikabulkan doanya oleh Allah. Yang dah belakang, ya Allah, lu lebih kaya alon darinya. Oh, hanjur. Hanan haji ron, nekacar rolen, kalian rolen. Hanjur. Tapi artinya apa? Kalau ya Allah berikan saya kecerdasan seperti cerdasnya Ibnu Abbas, nyanjur nih, Pak.
Ya Allah berikan kecerdasan saya sebagaimana kecerdasan Nabi Khidir alaihissalam. Jut, pakah jut, pakah jut. Ya Allah berikanlah ketenangan jiwa saya sebagaimana para nabi, para ni. Jut, pakah jut, walaupun mustahil, Pak. Nalun jit lagi nabiyan. Doa saja, Pak, berdoa saja. Mungkin dari sekian doa itu ada doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyona doanya betul-betul dari hati, Pak. Karena dia dari babah mendong ya, Pak. Betul-betul dari hati, sempat dikabulkannya kau untung katanya, Pak. Wal aqibatu lil muttaqin. Beruntunglah dia kalau demikian, Pak. Maka berdoalah minta apa yang tidak mungkin, Pak. Ya, apa yang tidak mungkin, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah dua syaratnya. Nyo menyobino hadis yang kedua hana habis ini. Ana masalah ini. Nyo baru beriman kepada Allah ni, tapi tidak apa-apa. Kemudian syarat yang ketiga wala tamthil. Tamthil itu apa? Tamthil itu serupa. Tidak boleh seseorang menyerupakan Allah dengan yang lain, Pak. Artinya apa? Ketika dia minta rezeki kepada Allah, dia samakan seperti dia mengemis kepada orang lain. Nyo menyokon dronnya hana aje hilun. Menyokon doktornya hana boleh-boleh penyakit lu nya kagurane, Pak. Ini artinya apa? Dia tidak beriman kepada sifat, asma dan sifat. Kalau kita beriman kepada asma dan sifat, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Cuma apa? Kemungkinan rezeki kita diberikan oleh Allah melalui si fulan. Kemudian diberikan rezeki kita, kemungkinan kita itu sehat, kemungkinan diberikan melalui si fulan. Gaknya kan doktor spesialis ya, Pak. Gaknya doktor biasa ya, Pak. Maka mantri, tapi boleh makanya ni, Pak. Raja mata-mata hana boleh, tapi yang baik dah pegah apa? Nyo menyokon dron hana boleh lo, nyang kagurane, Pak. Itu tamsil namanya. Artinya apa? Paling enggak kita begini, Pak. Oh, alhamdulillah, kagak pulih lo, gepupulih li Allah melalui drone. Nyan, Pak. Ini hana masalah, Pak. Kagak puji rezeki lo melalui drone, ya, Pak. Artinya menyohana drone je hana puji, ya, Pak. Sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan melalui Jibril. Apakah Al-Qur'an bisa diturunkan tanpa Jibril? Bisa, kenapa tidak bisa? Makanya perantara, Pak, perantara Jibril. Ya, Pak. 5 menit itu kasih. Sudah cukup. Selanjutnya ini apa lagi? Ini beriman kepada malaikat, ini belum ya. Mungkin insya-Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ini baru satu, Pak. Berarti nyon nambah berarti nangga pertemuan tu. Tapi nak apa dia mungkin kita press ini, Pak. Sebelumnya kan sudah saya katakan seperti surah Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah itu walaupun 7 ayat pendek, itu 4 kali pertemuan, bahkan 7 kali, bahkan 8 kali pertemuan ini, Pak. Surah Al-Fatihah, ya nih, Pak. Bahkan boleh ulang-ulang pedunggo, Pak. Surah Al-Fatihah itu saja. Bahkan luna kitab tafsir Al-Fatihah wino debai, Pak. Tafsir Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Yang Surah Al-Baqarah, yang menyedak kumpoi mendum pakai penuh mendum, Pak. Tafsir ini Al-Fatihah saja segini debalnya. Itu yang dikarang oleh Nasir Sabrah, ya. Saya rasa cukup sekian saja, tidak usah kita buka dialog lagi, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.